Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya pribadi, Yes. are you feeling okay? Feeling happy? No. Hungry? Yes. Sleepy? Yes. Gali ya. Okay, before we begin our today, let's pray. Let's on your own belief. Pray. Begin. Finish. Ekonomi syariah. Sabina, Felicia, Tia, Mutia, Nesa, Ferry, Adria, Adriana, Daman, Diva, Vina, Gila, Gracela, Khadija, Lutfi, Muhammad Nofikur, Media, Ramadan, Safira, Safitri, Selvi, Tiara, Zela, Nabila, Kevin, izin dulu, Oki, Najwa, Elio, Muhammad Irfan, Ramadhani, Melisa, yang baru datang, kita main jam nggak sih saya kemarin? Jam enggak ya? Tepat jam enggak? Oke, pada ini saya akan keluarkan banyak tas yang ada saya lupa. Kelas itu tak sih udah mulai ya. Oke, cluenya jam sudah terbayangkan jam? Udah. Pertama jam dinding, jam tangan, setengah intinya jam. Oke. 5 tambah 5 10. 5 tambah 6 11. 5 tambah 8 5 tambah 8 1. 5 tambah 10 3. 6 tambah 8 2. 6 tambah 10 4. 7 tambah 5 12. 7 tambah 7 2. 7 tambah 9 6. 7 tambah 9 4. 10 tambah 10 8. 10 tambah 11 9. Oke, 10 tambah 12 10. Oke, terus yang terakhir masih ada yang belum? Ya. Oke. 11 tambah 13 12. Nah, terus yang barusan kita bahas apakah masih relate dengan materi kita? Masih relate ya, karena waktu. Nah,
baru kita punya cerita. Pagi tadi, siang tadi, kemarin, beberapa hari yang lalu, dan sebagainya. Oke, nah bisa juga ketika kita ingin menjelaskan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan atau peristiwa yang telah terjadi. Nah, misal katakanlah di pagi hari ngapain, siang hari ngapain, sore hari ngapain, ya sebelum waktu sekarang ini. Atau bisa juga ketika kita ingin retell past event, jadi kayak menceritakan peristiwa yang lalu, misal liburan. Do you like holiday or weekend? Suka beli liburan weekend? Ada yang weekend masih kerja? Ada. Terus liburnya hari apa kalau weekend kerja? Dari dulu. Enggak ada libur biasa. Kami bekerja di tempat yang ada. Libur. Ada yang bisa minggu masuk, tetapi kan bisa Senin sampai Jumat break kan? Nah, kalau freelance berarti kan bebas kan? Masuknya bebas, liburnya juga bebas. Nah, misal ketika kalian liburan, misal masih ingat nggak? Kira-kira liburan terakhir kapan? Kita kasih piknik belum? Kemarin, where did you go? Kemana perginya? Ubur, jurang bawa juga bawa. Ini saya lagi piknik aku makan bakso bakar sama es juga ramu. Enggak masalah ya. Liburan orang, liburan orang dia. Nah, terus misal, do you remember kira-kira liburan pas libur Natal dan tahun kemarin where did you go? Natal kemarin masih enggak? Oke, nah ada yang liburan besar. Terus liburan Idul Fitri tahun kemarin where did you go? Pergi kemana? Di rumah. Ada yang mungkin udah itu ya. Oke, udah terjauh. Where? Di mana? Suka. Terus, nah, semua orang pasti suka piknik. Ada yang tahu rebahan aja di rumah? Ada. Oh ada, nggak suka piknik. Nah, misal di hari libur atau di weekend kira-kira. Nah, what is your most favorite place for holiday? Sleeping. Just at home. Ada yang cuma di rumah. Jujur ada perusahaan. Oke, kira-kira kalau bisa kasih kesempatan pergi atau bisa pernah pergi, kira-kira what is your most favorite place for holiday, for vacation, for trip? Japan. Bisa pernah dong, bisa ya. Oke, tempat favorit untuk liburan, bisa suka liburan. Oke, beach, mountain. Nah, oke ya, kira-kira sekarang. Nah, have you ever visited these places? Kira-kira pernah kesini nggak? And then, where did you go? Misalnya from your house, misal. Kira-kira pergi kemana sih yang paling dekat dari rumah aja? Atau misal pernah pergi? Misal kalau riset apa beach? Beach. Oke, what is your most favorite beach? Batu Karu. Oke. And then, bisa ketika kalian liburan di pantai, what did you do? Apa yang kalian lakukan saat piknik di pantai? Tidur. Sama kayu, bisa ya. Foto-foto, terus ngapain? Beli es dan, oke. Biasanya beli instan biasanya ya. Oke. Bisa, soalnya bisa, nanti bisa, oke ya. And then, oke, what is it? Temple atau candi. Where did you go? Kemana? Pernah pergi kemana? Contoh, Prambanan, Borobudur. Nah, what did you do? In the temple, foto. Bisa ketemu turis, bincang-bincang dengan turis pernah? Takut. Tapi tulisnya bisa berjok. Oh iya, ya pernah ya. Bisa katanya bahasa Inggris, kalau pernah bahasa Inggris, pernah ya. Kalau tujuan kemacetan tulisnya bisa bahasa Jawa. Malah ya. Malah suka bahasa lokal.
Sindoro, oke. Biasanya dia suka alam, biasanya kalau anak-anak mau biasanya itu jadi pembunuh agak malu ya karena sudah besar karena dia sudah jenisnya suka yang non alam ke alam itu dia suka nggak mau. Tapi yang dia suka juga ya biasanya ya ke alam dia alam. Bisa buat dibimbing kira-kira kalau dibunuh biasanya ngapain? Bisa ada yang tempe terus ini bisa juga dengan para peserta and then buat mesin ya jadi perhitungan tulis tempat lain selain itu jangan juga lari bukan kecepatan maksudnya nah misalnya ada kalau duduk ketika berdiri di bawah biasanya apa kayak main air mandi mancing sholat ya pakai foto-foto biasanya makan sate ya makan sate and then nah location seperti kamu sudah berarti juga yang bisa jamu kuning atau kue saja di sayangnya buat di YouTube biasanya ngapain? Foto-foto ada yang ketika di bangunan enggak biasanya dia mau penasaran ini dijemput jadi enggak ya oke mungkin aja anak berapa ya nah and then ini nih oke sih salaman nih nah dan itu salaman adres selain itu punya template bisa kado sama oke ya nah buat itu ngapain ya terus foto-foto mancing ya bisa omak kan itu langsung berjogi ya bukan kalau saya kan tergantung saya suka santai-santai jadi bagus nah ini nih what is it nggak harus selalu malu sebenarnya ya kayak tempat itu kayak taman sebenarnya nah ini enaknya malu ya karena mungkin akan diberikan nah jadi ada waktu ada yang berani naik wahana berani lebih diuju biasanya berani naik wahana terus makan ada yang mancing di pasar malam pasar malam ada yang suka di pasar malam mana mereka bisa itu mungkin sama mancing ya nah seperti itu jadi kayak aktivitas yang telah kalian lakukan di berbagai tempat wisata favorit nah itu kalian ceritakan dengan sebuah pasar jadi barangkali kayak kita itu menceritakan kalau cerita misal intinya ini ke pantai bisa ke Parangtritis balik kono itu kemana kayak kalian orang cerita misal kemarin kemana dari buku misal di video misal jadi kayak kalian menceritakan ke teman misal kemarin main kemana ngapain aja berangkat jam berapa pulang jam berapa naik apa kalian ceritakan dengan serta keseruan saat liburan kalian menggunakan simbol fase terus penanda waktunya apa? Karena lampau berarti penanda waktunya juga itu lampau misal yesterday kemarin misal lebih spesifik lagi yesterday morning, afternoon, evening, last night, last week misal last Sunday ya, last Friday, Jumat kemarin
plasma ya bulan lalu, glacier tahun lalu. Terus misal beberapa hari yang lalu ya, 7 years ago, 7 days ago, 7 months ago, 2 days ago itu hari yang lalu dan sebagainya. Atau tahun-tahun yang memang sudah berlalu, misal before 2024, misal 2023, 2022, for example. Atau tanggal yang sudah lewat, misal sekarang 12 Desember, berarti sebelum tanggal 12. Terus bulan yang lampau, misal November, Oktober, atau peristiwa-peristiwa yang memang sudah berlalu kayak tadi itu tahun kemarin, tahun kemarin, tahun baru 2024 yang lalu, seperti itu. Jadi waktunya waktu yang memang lampau. Atau tradisi yang tadi pagi itu juga masih masuk ya, karena sudah lewat. Terus ini nih, setiap tenses kan pasti punya ciri khas. Nah, simple past tense itu akan selalu menggunakan verb 2. Kata kerjanya pasti bentuk kedua. Kira-kira masih ingat ya? Minggu lalu simple present, verb berapa yang digunakan? Present. Minggu lalu kan kita bahas simple present, verb berapa yang digunakan? 1. Kalau future berapa? 1. Future 1, present 1. Terus kemarin juga kita bahas tenses yang ada continuousnya. Kira-kira verbnya itu diakhiri apa? Present sama past dia punya verb yang sama ya. Verb diakhiri apa? Verb nah cuma beda di tupi terus past tense menggunakan verb 2. Kita pernah bahas ini, ada bentuk regular sama irregular. Regular verb itu yang berat apa enggak? Regular berapa? For example, contohnya regular verb. Aku kalau dulu ya, berapa aku dulu ya? Regular verb berantakan itu endingnya D atau ing. Nah, saya butuh verb satunya saja. Misal for example regular verbs, ayo kita tulis puas ya. Regular jangan juga tak lewat aku tak tengok ini ya. Verb 2 regular verb, oke boleh buka Google close oke. Terus saya close, kebalikannya open. Itu regular verb ada lagi. Lock bisa kunci, ada lagi stop bisa. Kalau irregular tidak berarti for example. Kalau irregular step itu regular. Kalau irregular step itu second regular. Kalau irregular ya berarti contohnya verb satunya saja ya, biar bingung. Irregular feel bisa, feel yang merasa bisa, eat bisa, feel eat. Terus tentunya makan, drink. Terus habis makan biasanya haus kan, drink minum. Biasanya habis minum ngantuk atau tidur, sleep. Itu juga irregular. Pokoknya nyambung ya, makan minum tidur kalau sama ya. Irregular lagi kayak bisa kayak kata eat, sing, nyanyi. Nah, dan sebagainya. Terus menggunakan to be, was dan were. Kalau present tense menggunakan to be-nya SMA, kalau past tense menggunakan was dan were. Subjeknya are, gunakan was, subjeknya they, be sama ini pakainya were. Nah, terus menggunakan kata kerja bantu. Nah, hit untuk semua subjek. Kalau present tense kemarin kan menggunakan helping verb-nya do sama does. Kalau subjeknya are DJ pakai do, kalau ingin pakai does. Nah, ini saya jalan keluar. Kalau past tense itu hit untuk semua subjek ya. Kata bantu fungsinya hanya untuk membantu, membentuk negatif sama interrogatif. Tidak bisa diartikan, hanya fungsinya membantu saja. Jadi are we semua pakai lebih gampang. Terus, nah ini ya tadi tanya puzzle ya, this puzzle dong. Nah, tak wujudin. Sekarang jawab. How many words can you find in the puzzle ya? Regular
temukan. Listen. Iya, terus ini kan kalau bisa menurut bisa ada kata si ada kata ti juga bisa tinggalkan if nah bisa terus dia bring bisa nggak salah tuh bring bisa aja bring no ini no itu juga nah jadi seperti ini ya beberapa contoh kita direktur perusahaan terus nervous. Terus gini nih, apakah dalam persen kita mengenal yang namanya mengenal senior sama modal pasti kayak present fungsinya. Nah jadi ketika dalam sebuah kalimat tidak ada verb, gimana caranya dalam bahasa Inggris harus ada verb ketika subjek itu muncul. Karena kita di ranah past tense maka kita menggunakan tubuhnya tubi was dan were. Cuma yang membedakan adalah waktunya saja yang memang ngapal. Misal aku di sini kemarin bukan I here yesterday, tapi harusnya I was here yesterday. Ada I subject, caranya harus ada predikat. Di sini kemarin dengan kata kerja, maka kalimat itu kita tunjukkan verb bayangannya yaitu tubi. Terus fokus kita ke waktu yesterday itu kemarin berarti lampau maka tubinya lebih karena I was here yesterday. Prinsipnya seperti itu. Fill in the blank by using was or were. Jangan sampai salah ngomong was sama were. Was dan were pakai ke. Oke, satu was dua were tiga were empat was lima were enam were tujuh film dan pokok menyenangkan dia 9 8 lagi 9 10 soal dulu kalau ini main opsi jawaban ini tiga karena itu kan kalau gak ada takrat pasti tunggal lima itu banyak justru kecil-kecil 7 8 9
diganggu suaranya 1. 10. Udah agak panjangan dikit nih ya. Jadi juga sama 1, 2, 3, komputer dan printer ya. 6, 7, 8, 9, 10. Jangan kita bukan sama ya. Udah agak panjang nih ya subjeknya ya. 3
Soal. Misal murid-murid di perpustakaan, misal kemarin murid-murid ada di perpustakaan. Nah, oke, tinggal kita diamalkan the student bernot. Bernot bisa ini ya bernot. Bernot. Oke. Nah, terus interrogatifnya berarti tinggal dibalik. Apakah murid-murid ada di Nah, tinggal seperti ini saja. Terus misal ya, misal aku ada di kafe ini semalam. Saya semalam pergi kemana? Aku ada di kafe. Apakah sekarang masih di kafe? Enggak. Semalam perginya saat ini. Maka ya tinggal ikutin ya. I will not. Oke, itu katanya dibagi balik ya. Terus tinggal seperti ini saja. Terus misal cuacanya cerah nih pagi kemarin misal. Nah, kalau kemarin pagi-pagi itu cuacanya cerah benar misal ya. Maka ya negatifnya tinggal oke, was not. Sunny yesterday morning. Itu harusnya tinggal di balik. Nah, seperti itu. Terus was not bisa disingkat dosa ya. Oke, benar. Dosa seperti itu. Ya, itu kalau kalimatnya nominal. Nah, terus bagaimana kalau kalimatnya verbal? Nah, ini kalimatnya nominal. Kalau kalimatnya verbal berarti kita menggunakan kata kerja yang memang singkatnya. Misal, saya pergi ke Jakarta kemarin. Nah, sekarang pergi Jakarta kerja. Terus kuncinya adalah di kemarin. Kemarin itu kan tanpa, berarti kata kerjanya itu harus verb 2. Maka bukan I go tapi when. When I went to Jakarta yesterday. Nah, kalau misal saya di Jakarta kemarin, I was in Jakarta yesterday. Jadi kalau misal dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris fokus ke waktu. Kalau waktu sama fokusnya yang kalian gunakan verb 2. Nah, misal ya, ini misal contohnya. Misal, saya kerja di kantor minggu lalu. Misal minggu lalu saya minggu example ya. Oke, kira-kira I work verb 2-nya pakai ed ya. Last Sunday bisa, last week bisa. Kamu minggu lalu ini secara general atau hari minggunya ya.
Nah, misal menceritakan aktivitas yang lalu, misal pergi ke pantai terus berenang di pantai, oke, tinggal di berenang, swim, kedua kamu ingat sterilisasi goreng semalam. Semalam berarti apa? Makan itu kedua. Nah, jadi kalau kita masuknya apa? Kalian gunakan kedua. Oke. Kalau kamu tadi tidak ada operasi, berarti kamu gunakan prinsip yang subjek tapi verb satu pakai S apa enggak. Jadi waktu itu pengaruh ya. Nah itu kalau versi bahasa Indonesia, kalau kalian bukan bahasa Inggris tanpa menggunakan waktu pun subjek dan verb nanti sudah menunjukkan ada you and misal. Nah itu berarti sudah pasti karena subjek plus verb 2 tanpa keterangan waktu seperti hilang. Kalau sudah subjek kedua pasti pasten. Kalau masih versi bahasa Indonesia ini masih tanggung. Kalau ada keterangan waktunya ya spesifik, dia mau present atau pasten. Terus ini bagaimana kalau kita ingin membentuk negatif sama interrogatif? Prinsipnya hampir sama kayak present itu kata bantu. Kalau pasten kata bantunya itu hanya untuk semua subjek. Jadi siapapun subjeknya, IUDC pakainya di. Terus penggunaan rumusnya apa? Subjek plus verb 2 itu sudah menunjukkan simple past tense tanpa keterangan waktu sekalipun ya. Keterangan waktu kan opsional, kalau ada ya oke, kalau nggak ada ya nggak masalah. Terus verb 2 di sini bisa kata kerja yang berat-berat, bisa tidak, jadi hati-hati ya. Terus membentuk negatif subjek plus diturunkan plus not plus verb 1, jadi ada turunan verb. Kayak kita pernah bahas di beberapa pertemuan yang lalu, verb 1, verb 2, verb 3 itu harus hafal. Karena di pasal itu setelah verb 2 itu akan menjadi verb 1. Nah, sudah diwakili di lampaunya ya. Terus interrogatif did turun plus subjek plus verb 1. Kalau jawabannya yes no pasti tinggal yes titik-titik. Kalau no titik-titik did not, tergantung si subjek. Misal I played football yesterday. Aku main bola kemarin. Atau aku telah bermain bola kemarin. Sekarang udah nggak main karena mainnya kemarin. Terus negatifnya di mana? Kenapa kok pakainya play pakai id? Ya balik ke dulu ya, yang reguler. Terus negatifnya di mana? I terus diturunkan I plus not. Did not di sini nggak bisa dialihkan. Terus turun jadi verb 1. Oh ini ternyata verb 2. Verb 1-nya play, maka I did not play football yesterday. Interrogatifnya diturun kayak negatif, tapi not bilang dan dibalik. Did I play football yesterday? Kalau jawabannya yes, I did, no, I did not. Terus yang bawah ya, write, wrote, written misalnya. I wrote a letter last week. Aku menulis surat minggu lalu. Sekarang dia nggak nulis
susah negatifnya gimana? I terus diturun ya. I did not turun ke form 1. Nah, I did not read a letter last week. Interrogatifnya diturun ya. Kayak negatif dibalikin. I read a letter last week. Yes, I did. Kalau no, I did not. Jadi kalau cuma saya itu ada turunan verb ya, 2 ke 1. Jadi itu harus dikuasai. Soal berani ya. Belajar yang apa? Benar ya. Oke, dapat PJ ya. Oke, karena sudah ya. Itu berarti sudah dibalikin. Terus kita ada soal lagi. Itu kalau satu ITF kan ya ide market ya. Maka ini kan balik lagi. Ayahku membawa buah-buahan atau sama ada apa gue? Oke, tiga ya. Izinkan kan pengalaman musik ya. Nah, saya itu. Oh iya, gak usah susu ya. Saya ya nonton tuh ya. Khusus sama gitu disuruh nonton ada musik gitu. Masih saya punya acara itu saya begini. Boleh kita izin macam lah. Misalnya khusus karyawan berarti saya Khusus karyawan gitu. Oh, saya beri khusus karyawan. Itu biasa karyawan ya. Tidak seperti itu aja. Bisa seperti lagi. Tak mengajar. Itu di Hamburg. Murid-murid itu jangan PR. Saya
Kalau sih kan beda, kita harus kata satu kata baru, bukan kata kerja. Jadi dia ada tapi tidak berani. Oke, mana tinggal terus ya. Susah. Bisa, saya pergi ke Rasa mau kemana? Jogja aja nggak tahu mana saya. Tapi ke Jogja itu lalu saya bertemu teman-teman di sana. Ini aja, saya pergi ke Jogja, saya berangkat gitu ya. Saya sampai jam 9 pagi. Saya bertemu teman-teman di sana. Kami, bisa teman-teman di sana. Terus bisa cuacanya, misalnya saat Hujan. cuaca itu hujan. Tenang aja ya. Cuacanya, kita keluar banyak ya, bisa berhenti jam 7 lalu sampai jam 9 pagi. Teman-teman itu di sana saja. Cuacanya cerah banget, terus pergi ke kebun binatang, melihat banyak monyet, tapi monyetnya nggak senang kita. Aku gitu ya.
Debbie itu sama dengan Debbie ya. Misalnya seperti itu ya. Jadi nominal verb bisa digabung. Biasanya dalam satu paragraf itu kalau pasien semua, present semua. Itu kecualian kalau misal katakanlah kalian saat ini menceritakan presentasi masih flashback kayak kalian lahir tahun 8 otomatis kan agak tinggi pasien. Tapi kalau misalnya untuk pasien kayak gini semua akan lampau. Jadi kalau nominal verb digabungkan akan jadi seperti ini. Ini masih juga dengan bahasa itu preferensi. Seperti tinggal kalian hafalkan saja pembicaraan. Berdasarkan nominal. Oke. Any question? Ada pertanyaan sebelum kita terus? Kalau bilang ini jumlah dari apa? Nah seperti itu ya. Next apa yang akan kita bahas ya? Oke, next week kita akan bahas present dan past perfect. Jadi tenses dan perfect-perfectnya kita akan bahas. Perfect itu paling aneh karena perfect itu masih lihat dengan past tense. Jadi past tense dulu, baru nanti kita akan ke perfect. Nah ya, present dan past perfect itu materinya begitu dan masih lihat dengan present, masih lihat dengan past tense. Seperti itu ya. Oke, I think that's all this meeting. Thank you very much for your attention. See you next week ya. Nanti we discuss perfect